Selamat datang di sesi masterclass kita. Kalau kalian ini kreator yang lagi pusing nyari cara gimana sih ngebangun audiens yang beneran loyal, well, kalian ada di tempat yang tepat banget. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah case study yang super brilian dari Habib Hussein Jafar. Kita bakal pelajari bareng-bareng gimana cara beliau ngeracik pesan yang sebenarnya berat jadi konten yang gampang banget dicerna dan yang paling penting, sukses menaklukkan algoritma digital zaman now. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ini dia silabus kelas masterclass kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas soal dilema digital Gen Z. Terus, lanjut ke gimana caranya membangun otoritas relasional. Ketiga, ada strategi 3 pilar. Keempat, kita ngomongin penyelarasan algoritma. Dan pastinya, diakhiri dengan rencana aksi kreator yang bisa langsung kalian praktekin. Masuk ke bagian pertama kita, dilema digital Gen Z, ruang gema, dan ideologi instan. Coba deh jujur, pernah kepikiran gak sih kenapa ada kreator yang audiensnya tuh bisa solid dan loyal banget, sementara yang lain cuma dapat views numpang lewat aja? Jawabannya sebenarnya ada di cara kerja algoritma saat ini, yang ironisnya justru sering banget bikin penggunanya terisolasi. Gini, Gen Z itu kan digital native ya, dari lahir udah pegang gadget, tapi masalahnya algoritma sering bikin mereka terjebak di dalam ruang gema alias echo chamber. Mereka cuma disuapin konten yang itu-itu aja. Terus karena semuanya serba cepat, mereka jadi mendambakan ideologi instan yang simple-simple aja. Dan yang paling penting buat kita catat sebagai kreator, Gen Z itu kritis banget sama gaya komunikasi tradisional yang top-down atau kaku. Mereka nggak mau didikte, mereka maunya diajak ngobrol. Nah, kita butuh kunci pendekatan yang sangat manusiawi buat nembus ruang gema ini. Lanjut ke bagian kedua, membangun otoritas relasional yang sejati. Jadi, poin krusialnya itu ada di sini. Otoritas relasional. Apa sih itu? Intinya, ini bukan soal gimana kalian pamer gelar atau flexing kepakaran kalian. Ini tentang gimana kalian membangun legitimasi dan kepercayaan yang mendalam. Caranya? Jadilah teman terpercaya di grup cek audiens kalian. Habib Jafar sukses banget ngelakuin ini. Beliau ngelepas jubah pakar yang kaku dan menggantinya dengan gaya ngobrol santai ala curhat yang bikin audiens ngerasa setara. Kalau kita bandingin, rasanya jelas banget bedanya ya. Buang jauh-jauh deh gaya otoritas zaman dulu yang kaku, satu arah, dan kesannya menggurui dari menara gading. Masa depan konten kalian itu ada di sisi relasional. Interaksinya tuh berbentuk dialog, santai, fokus ke sisi manusianya, dan memposisikan diri kalian sebagai teman kolaborasi. Mengganti dogma kaku dengan narasi yang membumi, trust me, ini adalah cara paling mutakhir buat ngebangun komunitas yang solid dan gak terisolasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Strategi kreator 3 pilar. Gimana cara eksekusinya? Ada 3 pilar yang bisa kita pelajari dari beliau. Pertama, validasi bahasa dan media anak muda. Ngomong pakai bahasa mereka. Kedua, utamakan humanisme dan logika dasar. Jangan langsung dicekoki aturan berat. Mulai dari empati. Dan yang ketiga, ini game changer banget sih. Pakai humor. Humor itu senjata cerdas buat melucuti ekstremisme. Pas audiens ketawa, tembok pertahanan mereka runtuh. Dan pandangan yang tadinya kaku bisa kelihatan absurd dengan sendirinya. Dan ini dia contoh brilian dari penerapan pilar pertama tadi. Lewat format kolaborasi yang santai, mimbar konvensional yang kaku itu ditinggalkan sepenuhnya. Gaya dialog kasual ini benar-benar menjemput bola. Artinya, beliau menemui audiens tepat di ruang digital tempat mereka biasa nongkrong, ngobrol pakai bahasa yang relatable, dan ngebangun koneksi langsung tanpa jarak. Lanjut ke bagian 4 kita, meratas algoritma dengan estetika. Nah, ini konsep yang menarik banget buat kita para kreator. Humor itu ibarat kuda Troya pamungkas. Bayangin gini, kalau kalian mau nyampein pesan yang kompleks atau edukasi yang berat, audiens kan biasanya punya refleks buat langsung nge-scroll kan. Tapi dengan ngebungkus pesan itu pakai humor dan estetika visual yang asik, pesan seberat apapun bisa masuk dengan mulus. Audiens nggak ngerasa lagi diajarin, padahal pesannya nyampe loh. Dan buat kalian yang mikir ini cuma sekedar teori, perhatiin deh data dari jurnal Muakhir ini. Riset mereka ngelaporin ada korelasi sebesar 41,2% antara pendekatan obrolan beliau dengan pembentukan karakter positif Gen Z. Di luar faktor pendukung lainnya, bayangin 41,2%. Ini bukti matematis yang valid banget kalau nyampurin pendekatan humanis, humor, dan algoritma platform itu benar-benar bisa ngebentuk engagement komunitas yang super dalam. Sekarang, bagian 5. Rencana aksi kreator Anda. Oke, ini dia panduan kilat buat kalian terapin hari ini juga. Pertama, jadilah teman ngobrol yang asik, bukan penceramah di atas mimbar. Kedua, ngomong pakai bahasa native dari platform yang kalian pakai. Ketiga,
Manfaatin humor buat nurunin penolakan audiens. Keempat, selalu prioritasin empati dan dialog, bukan sekadar penyiaran searah. Dan terakhir, gabungin personal branding kalian dengan interaksi sosial yang beneran ada maknanya buat audiens. Esensi dari seluruh pembahasan kita sebenarnya terangkum sempurna di kalimat ini, bahwa konten itu harus menjadi pelukan, bukan pukulan. Apapun niche kalian, mau itu edukasi, hiburan, atau inspirasi, pengaruh digital yang otentik cuma bisa tumbuh kalau akarnya adalah empati. Konten yang kalian buat harus kerasa kayak pelukan hangat yang bikin audiens kerasa diterima, bukan pukulan yang malah bikin mereka kabur. Sebagai penutup masterclass ini, saya punya satu pertanyaan sekaligus tantangan buat kalian. Setelah kita bongkar psikologi ruang gema Gen Z, belajar strategi otoritas relasional, sampai ngakalin algoritma pakai humor, gimana cara kalian bakal login ke realitas audiens kalian hari ini? Jangan cuma bikin konten buat nyari view sesaat, bikinlah konten yang bisa nemenin dan nyentuh hati mereka. So, selamat berkarya ya, dan jadilah kreator yang selalu punya tempat di hati audiens.